Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa tamjidan wa syukron ala ma akmaltalana min dinil Islam. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyil huda war rahmah khatimin nabiyyin wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat dan yang kami muliakan kepada Majelis Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Romo Kiai Haji Faisal Izzuddin, Romo Kiai Haji Agus Nawawi Izzuddin SAG, Ibu Nyai Siti Mudawamatul Khairah, wabil khusus kepada beliau Romo Kiai Haji Agus Mustafa Izzuddin MPDI selaku Dewan Pendidikan di Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujadadiyah. Yang kami hormati kepada Ibu Ninu Retno Erawati, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Mujadadiyah. Yang kami hormati Ibu Indah Sulistiawati, Kepala Madrasah Aliyah Al-Mujadadiyah. Dan juga yang kami hormati Bapak Muh Zainul Abidin STHI, Kepala SMK Kimia Muda Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Yang kami hormati Bapak, Ibu guru, karyawan, staf seluruhnya yang ada di lingkungan Madrasah Pendidikan Islam Al-Mujadadiyah, peserta didik baru, siswa-siswa kami, anak-anak kami, semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, pada pengurus OSIS juga yang semuanya saya cintai dan saya banggakan, dan yang kami hormati pula Bapak Ibu wali santri peserta didik baru Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, sehat lahir dan batin, masih diberikan kenikmatan, utamanya nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini walaupun dalam keadaan suasana pandemi COVID-19. Semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankan saya selaku wakil kepala di bidang kesiswaan akan menyampaikan tentang tata tertib peserta didik di lingkungan Madrasah Sanawiyah Al-Mujadadiyah, di lingkungan MA Al-Mujadadiyah, dan juga di SMK Kimia Muda Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah Demangan, Taman Kota Madiun. Pada intinya, tata tertib peserta didik baru yang nanti akan
diikuti oleh semua peserta didik, ini berorientasi adalah untuk mengantarkan peserta didik untuk menyelesaikan pendidikannya di madrasah ini dengan lancar, dengan sukses dan barokah. Jadi tidak hanya sekedar penting sekolah, penting lulus, tidak seperti itu, akan tetapi harus menjadi peserta didik di lingkungan MTS, MA, SMK Kimia Muda, di lingkungan Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah, itu harus bisa menjadi peserta didik yang solih, yang akan mengubah dari kepribadian yang kurang baik menjadi lebih baik, dan nantinya akan diharapkan semuanya dari semua cita-cita kalian itu nanti akan tercapai dengan bagus, ya seperti itu. Jadi secara garis besar tata tertib peserta didik MTS, MA, SMK Kimia Muda, Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah itu secara umum nanti sama. Baik, akan langsung saya bacakan tata tertib peserta didik dari satu ke yang lainnya. Dari poin-poinnya akan saya sampaikan secara rinci. Bab 1 yaitu tata tertib secara umum, pasal 1. Peserta didik wajib mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan. Yang kedua, tata tertib ini berlaku selama menjadi peserta didik di dalam maupun di luar madrasah, baik dalam pengawasan atau tanggung jawab madrasah maupun orang tua atau wali dari peserta didik. Yang ketiga, peserta didik wajib menjaga nama baik madrasah di dalam maupun di luar madrasah. Jadi dalam menjaga nama baik madrasah itu nanti tidak hanya di lingkungan madrasah saja, akan tetapi nanti ketika kalian mungkin ketika liburan di rumah, atau mungkin ketika kalian ada acara di luar madrasah, lah itu semua peserta didik itu wajib menjaga alma mater dari madrasah, ya, alma mater. Jadi wajib menjaga nama baik madrasah. Selanjutnya yang nomor 4, peserta didik wajib menghormati seluruh guru, karyawan, staf, sesama peserta didik, dan orang lain. Yang kelima, peserta didik bertanggung jawab terhadap terciptanya 8K, yaitu ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan, keamanan, kenyamanan, dan kekeluargaan. Yang keenam, peserta didik wajib mengikuti semua kegiatan madrasah tanpa terkecuali. Yang ketujuh, peserta didik melaksanakan kegiatan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. 8, peserta didik boleh tidak mengikuti kegiatan madrasah atas rekomendasi tertulis dari pimpinan madrasah. Ya, jadi untuk poin ini itu nanti misalnya nanti ketika kalian sudah masuk di madrasah ini, kemudian kalian terpilih, misalnya terpilih menjadi duta untuk mengikuti lomba, misalnya lomba KSM ataupun mungkin lomba-lomba yang lainnya.
itu dilaksanakan di luar madrasah, lah itu kalian akan diberikan rekomendasi atau diberikan izin untuk tidak mengikuti pelajaran. Karena apa? Karena ada acara di luar untuk mengikuti lomba itu. Dengan catatan harus dengan rekomendasi tertulis dari pimpinan madrasah atau kepala madrasah. Selanjutnya yang nomor 9, peserta didik wajib ikut serta merawat dan menjaga sarana prasarana madrasah. Ini sangat penting. Karena apa? Karena kalian nanti otomatis itu akan berada pada lingkungan madrasah, pada menggunakan sarana prasarana madrasah. Contoh kecil, jika kalian menggunakan bangku, kursi, terus kemudian papan tulis, terus kalian ada di kelas ada tembok, ada jendela, ada pintu, jangan dirusak, jangan dicoret-coret. Nah, itu kalian juga wajib untuk merawat semua sarana prasarana itu. Itu contohnya. Selanjutnya, nomor 10, peserta didik yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi dan pembinaan sesuai pelanggaran yang dilakukan. Ya, itu yang bab 1 sudah selesai. Yang selanjutnya adalah bab 2. Bab 2 yaitu penampilan dan etika pergaulan. Pasal 2, penampilan peserta didik. Yang pertama, peserta didik wajib berpenampilan rapi, bersih dan sopan. Yang kedua, peserta didik wajib berbusana Islami. Jadi tidak diperkenankan misalnya nanti kalian itu memakai seragam berbusana, terus kalian pengen karena kalian itu misalnya ganteng ataupun cantik, terus kemudian kalian lihatkan sebagian auratnya, terus disobek sedikit, kalian kelihatan orang-orang zaman now, ya biar agak wow gitu, lah itu tidak diperbolehkan. Jadi wajib berbusana Islami, ya. Untuk selanjutnya nomor 3, peserta didik tidak diperkenankan memakai aksesoris yang berlebihan atau di luar kepatutan. Misalnya, walaupun kalian punya gelang emas banyak, lah itu jangan dipakai, disimpan saja di rumah, biar disimpan oleh orang tua. Terus misalnya kalian punya misalnya barang-barang lain yang mewah, misalnya jam yang mewah, nah itu jangan dipakai. Misalnya pakai jam tangan yang sederhana saja, yang wajar-wajar saja. Kemudian pasal 3 yaitu etika pergaulan. Yang pertama, peserta didik wajib memberi salam kepada semua sivitas madrasah. Misalnya kalau pas ketemu dengan bapak ibu guru maupun staf ataupun mungkin keluarga pondok pesantren, ketika bertemu ucapkan salam, assalamualaikum, kayak gitu, sambil menyapa dengan etika yang bagus, yang sopan. Terus kemudian yang nomor 2, peserta didik wajib hormat dan patuh kepada guru dan pegawai madrasah. Yang ketiga, peserta didik dilarang berkelahi. Nanti kalau misalnya ada yang berkelahi, baik itu yang memukul ataupun yang dipukul, itu semuanya adalah melanggar tata tertib dan akan dikenakan sanksi dan juga pembinaan. Yang nomor 4, peserta didik dilarang melakukan tindakan yang melanggar etika kesopanan. Yang kelima, peserta didik dilarang menghasut, membuat keonaran, kegaduhan, dan melakukan pemerasan. Misalnya nanti kalau ada pemalakan itu kadang juga terjadi. Misalnya itu
merasa dirinya kuat, merasa dirinya itu paling hebat, terus kemudian ada temannya yang misalnya orangnya pendiam terus kemudian dipalaki, diperas, dimintai uang. Nah, itu tidak boleh. Selanjutnya yang nomor 6, peserta didik dilarang merokok. Nah, ini poin yang paling penting, dilarang merokok. Nanti kalau ketahuan ini pasti akan dikenakan sanksi dan juga pembinaan. Ini secara khusus kalau yang ini. Untuk yang ketujuh, peserta didik dilarang melihat, membawa, menyimpan atau mengedarkan hal-hal yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi dalam bentuk apapun, baik itu berupa majalah, komik, surat kabar, ataupun itu dalam rekaman-rekaman, itu sangat tidak diperbolehkan. Yang selanjutnya nomor 8, peserta didik dilarang melakukan tindakan asusila yang melanggar syariat agama. 9, peserta didik dilarang melakukan peserta didik dilarang membawa, memiliki, mengkonsumsi narkoba, minum-minuman keras atau segala jenis minuman, makanan atau obat-obatan yang memabukkan, serta segala hal yang dilarang oleh agama dan negara. Nomor 10, peserta didik dilarang berjudi dalam bentuk apapun, baik itu berupa remi ataupun mungkin totohan, ataupun itu hanya berupa mainan, terus kemudian itu terus ada bau-bau perjudian, itu sangat dilarang. Ya, itu untuk bab 2 sudah selesai. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu tata tertib kegiatan akademik. Pasal 4. Pasal 4 ini berkaitan dengan upacara bendera, apel, dan pembiasaan pagi yang dimulai pada jam 7 sampai dengan jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Kalau hari Senin itu dilaksanakan upacara bendera, terus selain hari Senin nanti hari Selasa, Rabu, Kamis itu nanti akan dilaksanakan pembiasaan pagi, yaitu istighosah. Jadi sebelum pembelajaran nanti di lingkungan madrasah itu akan diadakan istighosah setiap pagi yang akan dipimpin oleh beliau Dewan Pendidikan Romo Kiai Haji Agus Mustafa Izzuddin MPDI. Ya, itu jadi setiap pagi hari Senin kalau pas tidak upacara, Selasa, Rabu, Kamis itu nanti diadakan istighosah. Semua wajib mengikuti. Jadi pembiasaan pagi sebelum pembelajaran. Terus kemudian yang hari Jumat dan hari Sabtu itu ada pembiasaan pagi, yaitu PBB atau latihan kepemimpinan baris berbaris. Jadi untuk hari Jumat dan Sabtu, dan juga nanti ada juga kerja bakti juga pada hari Jumat dan Sabtu. Terus untuk selanjutnya yang pertama nomor 1 yaitu peserta didik wajib mengikuti upacara bendera, apel, pembiasaan pagi yang diselenggarakan oleh madrasah. Yang kedua, peserta didik telah hadir di lapangan upacara bendera atau apel atau pembiasaan pagi 10 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang nomor 3, peserta didik wajib mengikuti upacara bendera, apel, pembiasaan pagi dengan tertib sesuai dengan tata laksana yang berlaku. Yang keempat, peserta didik yang ditunjuk sebagai petugas upacara, apel, dan koordinator pembiasaan pagi atau istighosah itu
wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kemudian pasal 5. Pasal 5 ini berkaitan dengan persiapan belajar. Yang pertama, peserta didik sudah berada di madrasah 5 menit sebelum pelajaran pertama. Yang kedua, peserta didik wajib berdoa sebelum pelajaran dimulai yang nanti akan dipimpin langsung oleh ketua kelas. Pasal 6 yaitu kegiatan belajar. Kegiatan belajar yang pertama, peserta didik wajib menjaga ketertiban, kebersihan, keamanan, dan kekeluargaan selama pembelajaran berlangsung. Yang kedua, peserta didik wajib mengikuti pelajaran dengan seksama sampai akhir pelajaran. Yang ketiga, selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan membawa HP, laptop, dan peralatan elektronik lainnya yang bisa mengganggu kegiatan pembelajaran. Ini nanti misalnya kalau sampai ketahuan oleh guru mata pelajaran ataupun guru piket ataupun oleh wakil kesiswaan, ini nanti akan langsung disita dan tidak akan dikembalikan. Jadi poin ini tolong untuk sangat diperhatikan. Jadi dilarang keras membawa HP, laptop, dan peralatan elektronik lainnya selama pembelajaran berlangsung. Ya. Selanjutnya nomor 4, selama kegiatan belajar berlangsung, peserta didik tidak diperkenankan meninggalkan kelas tanpa seizin guru mata pelajaran atau guru piket. Selanjutnya nomor 5, bila sampai 5 menit di kelas tidak atau belum ada guru, ketua kelas segera menghubungi guru piket. Selanjutnya nomor 6, peserta didik wajib melaksanakan tugasnya masing-masing selama berada di kelas. Nomor 7, kegiatan belajar diakhiri dengan baca doa dan selanjutnya meninggalkan kelas dengan tertib. Kemudian pasal 7. Pasal 7 ini menerangkan tentang waktu istirahat. Yang pertama, peserta didik dianjurkan menggunakan waktu istirahat yang baik di luar kelas. Yang kedua, peserta didik diwajibkan meninggalkan ruang kelas selama istirahat kedua. Yang ketiga, peserta didik tidak diperbolehkan kembali ke asrama pondok kecuali atas alasan tertentu, misalnya ada alasan keputrian atau mungkin sakit atau yang lainnya, itu harus atas izin guru piket. Ya. Jadi yang keempat, waktu istirahat pertama dianjurkan mengikuti sholat duha berjamaah yang akan dipimpin oleh Bapak Ibu Guru, yang dikoordinatori langsung oleh Bapak Ibu Guru. Nanti yang mengimami itu insya Allah itu juga dijadwal oleh Bapak-Bapak Guru. Jadi ketika setelah waktu istirahat pertama itu dianjurkan mengikuti sholat duha, dan kemudian pada waktu istirahat kedua semua peserta didik wajib mengikuti sholat duhur berjamaah di masjid madrasah. Yang kelima, peserta didik wajib kembali ke kelas bila waktu istirahat sudah selesai. Kemudian pasal yang ke-8, pasal 8 tentang aturan bagi peserta didik yang tidak mengikuti pembelajaran. Yang pertama, peserta didik yang berhalangan hadir karena sesuatu hal harus ada keterangan dari pengurus asrama atau dari wali santrinya. Jadi kalau misalnya tidak masuk, maka harus minta kepada pengurus, dibuatkan surat izin
untuk disampaikan ke madrasah. Jadi ada keterangan yang jelas. Yang kedua, peserta didik yang berhalangan hadir karena sakit lebih dari 2 hari wajib melampirkan surat keterangan dokter. Yang ketiga, peserta didik yang berhalangan hadir wajib mempelajari pelajarannya sesuai dengan petunjuk guru mata pelajaran. Misalnya nanti sakit ataupun karena nggak bisa hadir karena sesuatu hal, maka ketika masuk itu wajib mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah tertinggal. Itu nanti meminta petunjuk dari guru mata pelajaran masing-masing yang ditinggalkan. Kemudian pasal 9. Pasal 9 ini tentang laporan hasil belajar atau rapot. Ini ada 6 ayat. Yang pertama, laporan hasil belajar atau rapot harus terawat baik. Yang kedua, pengambilan laporan hasil belajar atau rapot dilakukan atau diambil oleh orang tua atau wali peserta didik. Yang ketiga, pengambilan laporan hasil belajar dilakukan setelah memenuhi persyaratan administrasi. Yang keempat, laporan hasil belajar yang telah diterima oleh orang tua atau wali harus ditandatangani sebelum dikembalikan kepada wali kelas selambat-lambatnya 2 minggu setelah awal pelajaran dimulai. Yang kelima, laporan hasil belajar yang kotor atau rapot yang kotor, rusak atau hilang selama di tangan orang tua atau wali atau peserta didik menjadi tanggung jawab yang bersangkutan. Yang keenam, tidak ada penggantian rapot kecuali duplikat yang setelah disediakan oleh madrasah. Jadi nanti ketika menerima rapot itu ketika dibawa oleh peserta didik ataupun orang tua ataupun wali itu tolong nanti dirawat dengan baik, jangan sampai kotor ataupun rusak. Selanjutnya pasal 10 tentang kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, peserta didik kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang ada di MTS Al-Mujaddidiyah dan juga kelas 10, kelas 11 dan kelas 12 di MA dan SMK Al-Mujaddidiyah wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lain yang disediakan oleh madrasah, khusus kelas 9 MTS dan juga kelas 12 MA dan SMK hanya sampai pada semester ganjil saja. Nanti untuk semester genap itu sudah tidak diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler karena itu nanti sudah fokus pada ujian-ujian nasional. Terus kemudian yang kedua, peserta didik wajib mengikuti salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan oleh madrasah. Kemudian pasal yang ke-11 tentang pembinaan pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran pada poin yang sama yang dilakukan berulang menyebabkan peningkatan pembinaan dan pembinaan pelanggaran. Yang kedua, pembinaan yang diberikan akan menghapuskan poin pelanggaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembinaan sesuai pertimbangan dari kepala madrasah, wali kelas, dan waka kesiswaan. Yang kelima, peserta didik yang terkena pembinaan berhak memperoleh remedial terhadap tagihan tugas yang ditinggalkannya. Kemudian pasal yang terakhir, pasal yang ke-12, yaitu pembinaan peserta didik. Yang pertama,
Pembinaan secara umum dilakukan oleh kepala madrasah, unsur pimpinan, guru, wali kelas, guru mapel, pengurus asrama, dan atau guru mata pelajaran yang terkait. Yang kedua, pembinaan secara khusus dapat diberikan oleh unsur pimpinan, dewan pendidikan, pengurus yayasan, dan kepala madrasah sesuai tingkat pelanggaran. Demikian anak-anak peserta didik baru MTS, MA, SMK Kimia Muda di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Tata tertib sudah saya bacakan semuanya. Semoga nanti bisa diikuti, dipatuhi tata tertibnya sehingga bisa menjadi siswa yang baik, lulus dengan lulus yang baik, agar nanti di sekolah ini atau di madrasah ini kalian belajarnya juga nyaman, jadi sesuai lulus kalian itu sesuai dengan lulus dengan hasil yang memuaskan. Segala peraturan dan hal lain yang belum diatur dalam ketentuan ini selanjutnya akan ditentukan dan diputuskan oleh kepala madrasah dan unsur pimpinan Yayasan Pendidikan Islam Al-Mujadadiyah. Demikian anak-anak tata tertib peserta didik MTS Al-Mujadadiyah, MA Al-Mujadadiyah, SMK Kimia Muda di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Semoga semuanya nanti bisa kerasan di pondok ini, nanti kalian sekolah di MTS, MA, SMK Kimia Muda ini otomatis kalian juga menjadi santri di Pondok Pesantren Al-Mujadadiyah. Semoga menjadi anak-anak yang solih, berbakti kepada orang tua, kepada guru, sehingga cita-cita kalian bisa tercapai dengan sukses dan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan harapan kalian semua. Demikian anak-anak yang bisa saya sampaikan. Dari saya, apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah